Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dari topologi untuk ujian seperti berikut ini. Jadi yang pertama dari atas dulu. Ini cloud ini seharusnya sumber internet yang memberikan akses internet pada router 0 atau router 1 di sini. Nah, kemudian dari sini nanti ada satu PC dengan IP berikut 10.10.10.1/29. Nah, IP internet yang nanti akan diterima oleh dari cloud ini itu 172.168.100.xx. Nah, xx ini adalah disesuaikan nanti dengan nomor absen ya. Nah, kemudian dari router ini terbagi menjadi dua jaringan VLAN. Satu VLAN 100 dan satu lagi jaringan VLAN 200. Nah, untuk VLAN 100 itu IP-nya 172.168.xx/29. VLAN 200 192.168xx1/29. Jadi keduanya per 29. Nah, yang nggak ditentukan itu adalah dari router yang satu lagi. Ini jadi saya buat IP sendiri aja dari sini. Ini boleh diganti sesuai kemauan sendiri. Nah, kemudian di sini ada access point dan terhubung ke smartphone. Oke. Ini kalau memang mau diikuti silahkan diikuti semuanya, jangan sampai ada yang terlewat, terutama masalah port-port jaringan. Karena port jaringan ini nanti akan mempengaruhi konfigurasinya, karena kita konfigurasi dari CLI terutama. Nah, ini port dari router 0. Ini 0/2 itu ke atas, 0/1 itu ke samping, ke kiri, ke PC-nya. Nah, 0/0 itu ke arah switch-nya. Jadi ini harap diperhatikan biar nanti nggak bingung atau salah konfigurasi. Nah, kalau udah sama semua, bisa kita mulai kayaknya konfigurasinya. Yang pertama perlu kita konfigurasi ini adalah router ya. Yang pertama nanti kita akan konfigurasi ini router. Jadi router ini nanti akan kita konfigurasi dulu IP-nya ke arah cloud. Nah, kenapa kita harus konfigurasi di sini? Karena awalnya seharusnya cloud ini kan memberikan IP, tapi ini dari Cisco Packet Tracer dia nggak bisa kasih. Nah, kemudian router yang kita gunakan ini pastikan versinya sama ya, 2911. Ini kenapa saya pakai router ini? Karena dia punya 3 port jaringan. Bisa sebenarnya pakai router yang lain yang 2 port, kemudian kita tambahkan manual, tapi biar nggak ribet nanti belajar nambah port lagi. Nah, oke, silahkan diklik routernya, router 0, masuk ke CLI. Nah, kemudian ini no, enable config terminal. Nah, selanjutnya kita masuk ke YNT-GI 0/2. 0/2 ini adalah sesuai dengan Ethernet yang port yang digunakan ke cloudnya. Saya pakai 0/2 yang ke atas, jadi disesuaikan kalau misalkan berbeda. Nah, selanjutnya kita masukkan IP-nya. IP at 172.16.100, kemudian XX saya ganti jadi 1. Nah, seperti ini ya. Kemudian masukkan subnet masknya. Oke, dan no shut. Oke, udah. Ini topologinya. Ini konfigurasinya, sorry. Oke, kalau udah, selanjut konfigurasi ke yang sebelahnya. Ini ke gigabit Ethernet 0/1. Nah, ini ke arah PC saya 0/1. Jadi disesuaikan aja. GI 0/1. IP at 10.10.10.1.255.248 no shut. Oke, udah selesai konfigurasi IP-nya.
Nah, oke, kalau udah selesai konfigurasinya, selanjutnya kita lakukan konfigurasi juga ke bawah. Ini gigabit Ethernet 0/0. Yang di sini nanti kita akan konfigurasi VLAN 100 dan VLAN 200. Nah, jadi ini saya exit dulu. Ini sebenarnya nggak perlu exit dulu ya, tapi biar gampang aja nanti membedakannya, biar ngelihatnya itu lebih enak. Nah, ini masuk ke 0/0, INT GI 0/0. Yang pertama kita hidupkan dulu portnya, no sharp. Nah, dia hijau. Oke, setelah dia hijau, kita masuk ke 0/0,100. Nah, apa maksudnya titik 100 ini? Ini untuk VLAN 100 berarti. Kita pakai VLAN 100 titik 100, kalau VLAN 200 titik 200. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita tuliskan IP-nya 172.168.101. Nah, disesuaikan sesuai dengan soal ya. Oh, sorry, 10 harusnya ya, bukan 100. 10 harusnya. Nah, oh sorry, ada salah ya. Jadi harusnya sebelum kita masukkan dulu IP-nya, kita harus enkapsulasikan dulu, kemudian .1 key, kemudian 100. Nah, enkapsulasi dot ini saya DO, kemudian saya tekan tab biar dia langsung otomatis seperti ini. Nah, kemudian masuk ke 100. Oke. Selanjutnya setelah kita tuliskan ini, kita tekan aja atas. Kalau misalkan kamu ikut salah tadi, tekan atas biar dia kembali ke perintah yang tadi. Nah, udah bisa. Setelah kita enkapsulasi, ini perintah untuk konfigurasi VLAN di VLAN 100 ya, mulai dari ini. INT GI 0/0,100, kemudian di sini. Oke, kalau udah lanjut ke VLAN 200, 0/0,200. Nah, selanjutnya kita enkapsulasi lagi 200. Kita tuliskan IP-nya 192.168.10.1. Kita cek. Nah, di sini XX saya ganti dengan 10 ya. Kemudian 1 itu untuk VLAN 200-nya. Nah, kemudian subnet 248. Oke, selesai. Ini perintah untuk konfigurasi VLAN 200. Oke, kalau udah kita lanjut ke konfigurasi DHCP. Jadi DHCP ini kita buat supaya nanti VLAN 100 dan VLAN 200 itu dapat IP otomatis, sekaligus untuk memberikan IP DNS servernya. Jadi biar nanti enggak kita ulang-ulang nuliskan DNS-nya lagi. Perintahnya kemudian network 172.168.10.0. Network itu 0 ya, jadi di ujungnya dibuat 0, jangan 1. Nah, kemudian default routernya, ini baru IP routernya. DNS servernya. Nah, ini kenapa 10.2? Karena di sini VLAN 200-nya ujungnya 1. Nah, itu yang dari routernya ke VLAN 200-nya 1. Jadi servernya otomatis saya ubah menjadi 2.
Nah, seperti ini diantarkan. Kemudian selesai untuk konfigurasi DHCP di VLAN 100. Oke, kalau udah lanjut ke IP DHCP full VLAN 200. Nah, perintahnya sama juga, cuman berbeda IP-nya aja. Networknya lihat dulu, kita isi 10.0.48, kemudian default router, DNS server, dan selesai. Ini IP, ini konfigurasi untuk VLAN 200 DHCP. Oke, kalau udah selanjutnya ini IP DHCP-nya biar nggak bentrok dengan dengan IP routernya yang udah kita konfigurasi, kita kasih pengecualian IP. Jadi IP router tadi, IP router untuk VLAN 100 dan 200 tadi, itu kita masukkan di sini IP DHCP exclude agar dia nggak bentrok. Nah, kita isi 2 aja karena IP VLAN-nya tadi 2. Jadi agar IP yang kita tuliskan di sini itu nggak ikut dibagikan. Berarti yang dibagikan nanti itu mulai dari 2 setelahnya. Ini kan 10.1, berarti nanti dimulai dari 10.2. Oke, silahkan. Ya, kalau udah selanjutnya kita lanjut konfigurasi ke switch. Ini switchnya dibuka, diklik, kemudian CLI. Nah, di sini enable config terminal. Nah, di sini yang perlu kita konfigurasi yang pertama itu adalah VLAN, penamaan VLAN-nya. Nah, VLAN 100, name VLAN 100, VLAN 200, name VLAN 200. Nah, udah ini aja dulu untuk penamaan VLAN. Oke, kalau udah lanjut ke konfigurasi pembagian yang mana yang bakal dapat VLAN 100, yang mana VLAN 200. Nah, di sini dilihat dulu VLAN 100-nya dan VLAN 200-nya itu pakai fast Ethernet port berapa. Nah, kalau saya VLAN 100 itu pakai fast Ethernet 0/3 dan VLAN 200 pakai fast Ethernet 0/2. Nah, jadi di sini saya konfigurasi VLAN 100 dulu. VLAN 100 pakai fast Ethernet 0/3. 0/3. Nah, kemudian di sini switch port mode access. Tapi ini disingkat ya, jadi SWMA. Kemudian switch port access VLAN 100. Nah, ini untuk konfigurasi VLAN 100-nya, switch port mode access, switch port access VLAN 100. Ini disingkat biar lebih gampang. Oke, kalau udah lanjut ke INT-FA 0/2. Nah, 0/2 ini untuk IP VLAN 100. VLAN 200, sorry. Nah, di sini konfigurasinya sama, cuman beda, yang tadi itu VLAN 100, di sini 200. Nah, silahkan. Oke, kalau udah selesai, kita masuk konfigurasi trunk. Nah, di sini ada yang bagian atas itu dia 0/1 ya. Bukan 0/0 ternyata. 0/1 yang ke arah router. Nah, kita masuk dulu, kemudian switch port mode trunk SWMT.
Nah, mode terang ini kita buat supaya VLAN 100 dan VLAN 200 itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Oke, udah. Nah, kalau udah, selanjutnya kita konfigurasi dari router 1. Nah, router, atau sebaiknya kita uji dulu ya. Kita uji dulu. Nah, ini PC kita buka dulu. Kita IP konfigurasi. Nah, karena PC-nya tadi nggak dapat IP DHCP, makanya kita konfigurasi statik ya, manual. Kita isikan IP-nya itu seperti ini. DNS 10.2. Nah, isikan seperti ini. 10.2 ini IP PC-nya. Karena kenapa dia 2? Karena IP 1 udah dipakai oleh routernya sebagai gateway. Oke, kalau udah, selanjutnya masuk ke server. Server diklik config. Nah, ini udah dapat ya IP DHCP-nya 10.1 dan 10.2 IP DNS servernya. Nah, berarti dia DHCP-nya udah berhasil konfigurasinya. Selanjutnya kita buka service ke DNS dulu. Nah, DNS di sini tuliskan namamu, kemudian alamat IP-nya. Alamat IP-nya ini berarti yang 10.2 tadi ya. Atau misalnya memang berbeda IP server yang diterima tadi dari config, ya silahkan dituliskan itu. Kalau udah, klik add. Selesai. Lanjut ke HTTP index.html. Nah, ini kita double klik edit. Nah, nanti larinya ke sini. Nah, ini di bagian atas yang Cisco Packet Tracer, ini kita hapus. Kemudian diganti dengan namamu dan kelas. Nah, di sini disesuaikan ya, diganti dengan namamu dan kelas. Itu di bagian atas ini, di bawah HTML nanti ada tulisan Cisco Packet Tracer, itu diganti dengan namamu dan kelasmu. Oke, kalau udah, selanjutnya sorot ke paling bawah kanan, save, dan pilih yes. Nah, selanjutnya kita uji. Coba kita buka PC-nya, dibuka browsernya. Nah, ini udah terbuka. Tuliskan namamu .net di sini. Coba kita cek dulu. Di sini tadi DNS-nya. Oh, sorry, DNS-nya belum kita hidupkan ya. Ini DNS service-nya ini harus kita ganti jadi on. Nah, kemudian coba. Nah, ini udah selesai. Tadi kita lupa DNS-nya itu harusnya di-on-kan dulu. Nah, ini berarti service-nya sejauh ini udah berhasil ya. Nah, yang belum berhasil itu tinggal di bagian sebelah kanan. Ini belum kita lanjutkan konfigurasinya. Ini tinggal sedikit lagi. Nah, kita buka router 2. Masuk ke CLI. Nah, selanjutnya kita konfigurasi IP 0/0. Nah, ini minusnya ya, walaupun kita udah kasih IP DHCP tadi ke VLAN 100, tapi di router ini kita nggak bisa terima IP DHCP. Tapi untuk mensimulasikan bagaimana kinerja yang seharusnya, makanya kita buat aja. Nah, jadi tetap kita harus konfigurasi. INT-GI 0/0, ini 0/0 disesuaikan ya. Kemudian IP add
berapa? 172.168.168.10.2. Kenapa 2? Karena 1 udah digunakan oleh VLAN 100-nya. 248. Kemudian no shut. Oke, udah selesai konfigurasi GI 0/0. Ya, lanjut. Kita konfigurasi lagi ke sebelah kanan, GI 0/1. Biar akses point-nya dapat IP-nya secara otomatis dan menyebarkannya ke smartphone. Nah, IP-nya ini coba kita geser dulu. Nah, biar nampak 100.111. Nah, INT GI 0/1 IP at 100.111 no shut. Oke, selesai. Ini dia konfigurasinya, silahkan. Oke, kalau udah lanjut ke konfigurasi DHCP-nya. Nah, DHCP-nya ini kita beri nama AP aja ya. AP DHCP ya. AP networknya 100.110.0 255.255.248. Nah, kemudian default router 100.110.1 DNS 192.168.10.2. Kemudian exit. Nah, ini silahkan. Oke, kalau udah, sekarang kita lanjut ke smartphone-nya. Kita lihat apakah dia udah dapat IP. Kita buka IP configuration DHCP. Nah, oke, udah dapat ya 10.2, default gateway 10.1, dan servernya 198.10.2. Nah, sejauh ini udah berhasil, tapi ini belum bisa terhubung ya, fail. Nah, ini karena belum kita routing, karena ini beda-beda networknya, belum kita routing. Jadi selanjutnya kita routing dulu di router 1 dulu, IP root. Nah, di sini kita mau dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Nah, dari kanan ini kita dari IP 100.110 dan 172 ingin terhubung ke yang satu, IP 10.10.10.1, dan yang kedua ke IP VLAN 200 192.168.10.1. Nah, jadi kita urus yang 10.10 dulu ya. 10.10.10.0, kemudian kita tuliskan networknya, kemudian next hop-nya. Next hop itu berarti kita mau ke sana lewat mana. Nah, kita tuliskan IP VLAN 100 ini. Kita nggak tuliskan IP yang di sini yang GI 0/0 karena itu IP kita. Jadi kita tuliskan next hop-nya. Jadi sebelum kita ke sana, kita tuh lompat kemana? Nah, lompat ke sini, IP VLAN 100. Nah, IP VLAN 100 itu tadi 172.168.10.1. Nah, selanjutnya IP root untuk yang ke bawah. Nah, yang ke bawah ini VLAN 200 192.168.248. Next hop-nya juga sama ternyata, karena kita lewat VLAN 100 ini baru ke bawah. Nah, di sini jadi 172.168.10.1. Udah selesai. Ada dua rootnya. Ini silahkan. Oke, kalau udah lanjut ke router yang satu lagi, router 0. Nah, ini ngulang lagi ya.
terminal. Nah, dari sudut kiri ini kita mau ke kanan. Yang kanan itu IP-nya cuma satu ya, 100.111. Jadi ini destination-nya, next hop-nya kita melalui ini. Bukan VLAN 100-nya ya, tapi yang bagian sininya. Sambungan VLAN 100 ini terhubung tadi ke sini. Bedanya IP-nya di VLAN 100 dia 1, di sininya dia 2. Nah, jadi IP root, kita tuliskan IP yang sebelah kanan tadi. Nah, ini 100.110.0 ya, yang dituliskan itu networknya bukan IP-nya. Nah, subnet mask-nya dan next hop-nya tadi 172.168.10.2. 172.168.10.2. Oke. Kalau udah, nah ini kita zoom out, kita fast forward dulu, fast forward. Nah, kemudian coba kita, kayaknya kebanyakan mencet ya. Nah, coba kirim pesan lagi. Oke, udah sukses ya. Nah, kalau udah sukses, kita coba buka browser. Oke, di sini kita tuliskan namamu .net tadi. Nah, oke, udah berhasil ya. Berarti dari smartphone juga udah bisa, tadi dari PC juga udah bisa. Oke, ini 26 menit 55 detik. Itu berarti kurang dari setengah jam ya, dan saya mengerjakannya sambil menjelaskan, berarti harusnya kamu bisa jauh lebih cepat lagi. Selamat mencoba. Maaf jika ada kesalahan, kekurangan atau yang lainnya. Sekian, saya sudahi tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.